Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman dalam NKRI. Nah, dalam bab ini ada beberapa pokok bahasan. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dua subtema dulu anak-anak ya. Subtema pertama dan yang kedua. Oke. Yang pertama akan saya jelaskan, kemudian nanti akan diteruskan oleh Pak Fajar Prabowo. Subtema yang pertama tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Oke. Telah kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia itu adalah negara kepulauan anak-anak, yang mana di Indonesia itu terdapat 17.508 pulau. Luas wilayahnya itu sekitar 5 juta kilometer persegi. Kemudian terdapat suku kurang lebih 1128 dan penduduknya ada kurang lebih 228 juta jiwa. Jadi bisa kita bayangkan anak ya, seberagamnya bagaimana Indonesia itu ya. Pulaunya beda-beda, sukunya juga banyak. Lah, beberapa faktor inilah yang menyebabkan keberagaman dalam negara Indonesia. Nah, adapun keberagaman itu bisa menjadi sebuah anugerah anak-anak yang patut kita syukuri. Dengan apa? Yaitu dengan menghormati keberagaman tersebut. Tapi, keberagaman itu juga bisa sebagai tantangan yang mana mengancam keutuhan NKRI. Jadi sikap kita agar tidak mengancam keutuhan NKRI itu adalah dengan melaksanakan dialog, kerjasama, menerapkan prinsip toleran dan saling menghormati antar sesama. Oke, dari sini paham anak-anak ya. Nah, adapun lebih rincinya lagi, Bu Siva akan terangkan beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Oke. Di sini ada 4 faktor anak-anak. Yang pertama adalah dari letak strategis Indonesia, yang kedua keadaan geografis, yang ketiga perbedaan kondisi alam, dan yang keempat adalah sikap terbuka masyarakat Indonesia. Oke, langsung kita ke yang pertama. Oke, bisa dilihat ya. Yang ini, ya, bentar. Yang ini itu adalah negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini anak-anak letaknya strategis, di mana terletak di antara dua benua. Ada benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi anak-anak, Indonesia ini terletak di antara jalur perdagangan. Nah, telah kita ketahui bersama bahwasanya kalau orang berdagang itu tidak hanya membawa dagangan anak-anak, tapi juga membawa kebudayaan. Jadi otomatis kita ini juga kemasukan kebudayaan dari luar. Bahkan ada beberapa pengembara dari luar itu yang menetap, bahkan menikah dengan penduduk lokal, sehingga kebudayaannya ini menjadi satu dengan kebudayaan kita. Lah, adapun sebab inilah yang menyebabkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Nah, yang kedua, keadaan geografis. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya pulau Indonesia itu mencapai 17.508 anak-anak. Nah, dari bermacam-macam pulau ini memiliki kebudayaan masing-masing. Otomatis ini itu menyebabkan berbedanya suku, bahasa, dan budaya. Oke. Lanjut ke yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Jadi anak-anak, di Indonesia itu kan ada sekiranya orang yang tinggal di pantai, ada orang yang tinggal di pegunungan, ada orang yang tinggal di persawahan. Nah, seperti itu ya. Jadi Indonesia ini memiliki kondisi alam yang berbeda. Nah, hal ini menyebabkan keberagaman dalam mata pencaharian, bentuk rumah, makanan pokok, pakaian, kesenian, dan kepercayaan. Jadi misalnya kalau orang yang tinggal di sekitaran pantai, otomatis kebanyakan kerjanya adalah sebagai nelayan. Kalau orang yang tinggal di persawahan, otomatis mata pencahariannya yang paling besar itu adalah sebagai seorang petani. Begitu juga mempengaruhi bentuk rumahnya bagaimana,
kemudian makanan pokoknya. Kalau di Papua itu kan makanan pokoknya itu kan sagu, beda kalau di Jawa ini makanan pokoknya adalah nasi. Begitu juga pakaian, kesenian, dan kepercayaan. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah sikap terbuka masyarakat Indonesia. Oke anak-anak. Jadi sikap masyarakat Indonesia terhadap perubahan ini itu ya ada dua anak-anak. Ada yang mudah menerima budaya lain, tapi juga ada yang bertahan pada budayanya sendiri. Nah, kita ini kan sekarang kan dengan kemajuan teknologi, kita ini semakin mudah untuk mengakses dunia luar. Sehingga kadang kita tidak terasa itu mengikuti kebudayaan dari orang lain. Adapun ada orang yang mudah menerima budaya lain sehingga tidak terasa itu mereka itu mengikuti kebudayaan mereka sehingga terjadi akulturasi. Nah, ada juga yang bertahan pada budayanya sendiri. Biasanya itu adalah orang-orang yang tinggal di pedesaan karena biasanya itu masalah jaringannya yang tidak seperti orang perkotaan. Sikap terbuka masyarakat Indonesia terhadap perubahan ini menyebabkan keberagamaan dalam hal budaya dan golongan. Oke, dari sini bisa dipahami anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita akan bersambung ke Pak Fajar Prabowo. Baik anak-anak, sebelumnya telah dijelaskan oleh Bu Siva. Untuk selanjutnya akan coba saya jelaskan mengenai yang pertama adalah keberagaman suku yang ada di Indonesia. Anak-anak telah disebutkan sebelumnya oleh Bu Siva bahwa Indonesia itu memiliki wilayah yang luas, berpulau-pulau, juga memiliki suku yang juga pasti akan menyebabkan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, suku bangsa itu apa sih? Nah, suku bangsa itu adalah etnik atau etnis. Bisa diartikan juga suku bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Nah, di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2010, terdapat 1128 suku bangsa anak-anak. Nah, bisa kalian bayangkan betapa banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, macam-macam suku bangsa di Indonesia itu sangat beragam. Misalkan ada suku Aceh, Batak, Melayu, Dayak. Di Papua ada suku Asmat, ada suku Dani, suku Baduy, dan segala macam. Karena banyak. Nah, ciri-ciri mendasar suatu suku bangsa adalah bahasanya kedaerahan, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Nah, keberagaman suku ini selayaknya itu tidak menjadi penghambat dalam persatuan dan kesatuan, malah itu seharusnya menjadi kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia untuk selalu bersatu dan selalu menjaga persatuan NKRI. Nah, anak-anak, kemudian keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Yang diakui di Indonesia, agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia ada 6 anak-anak, yaitu yang pertama kalian sudah pasti tahu karena ini mayoritas, yaitu agama Islam. Agama Islam, terus ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pastinya semua agama itu mengajarkan perbuatan yang baik kepada para pemeluknya. Jadi tidak ada agama yang mengajarkan untuk berbuat buruk. Nah, sehingga kalian sebagai penganut agama yang baik juga harus toleransi, harus jangan menganggap bahwa agama yang lain atau jika tidak sama dengan agama kita itu adalah mereka adalah musuh. Tidak ya, kecuali mereka memusuhi kita, mungkin kita bisa membalas sesuai dengan koridor yang berlaku. Nah, agama juga mengajarkan umatnya untuk berbuat baik dan benar, sehingga para penganut agama itu harus wajib dan taat beragama sesuai dengan ajarannya masing-masing. Oke anak-anak, dengan keberagaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan. Nah, sehingga kalian itu tetap harus mengedepankan sikap toleransi, sikap saling menghormati, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Baik, selanjutnya keberagaman ras. Ras merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik dan garis keturunan yang sama.
Oke, perhatikan tabel di samping keberagaman ras yang ada di Indonesia. Ada 5 kategori besar ya. Yang pertama yaitu Mongoloid, Melanesoid, Asiatic Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid. Berdasarkan tabel di sebelah, mayoritas penduduk Indonesia masuk kategori ras mana? Betul, masuk kategori ras Malayan atau Mongoloid. Malayan Mongoloid ya. Nah, kita dibagi menjadi 2 ras suku besar. Yang kedua yaitu Melanesoid yang biasanya tempat tinggalnya di daerah Indonesia bagian timur. Oke, negara Indonesia menentang adanya diskriminasi atau pelecehan terhadap ras dan etnis. Keberagaman ras dan etnik yang ada di Indonesia tersebut mendapat perlindungan dari negara. Untuk menjaminnya, negara mengatur dalam perundang-undangan antara lain pasal 28 ayat 2, pasal 281 ayat 2, pasal 28C ayat 1, dan pasal-pasal yang lain dan undang-undang yang lain. Sehingga kalian sebagai generasi penerus tidak selayaknya perbedaan ras itu menjadi penghambat kalian untuk bersatu, untuk berkolaborasi, ataupun untuk saling bergerak menuju hal-hal yang lebih baik. Oke anak-anak, selanjutnya keberagaman antar golongan. Oke, keberagaman masyarakat Indonesia yang tadi sudah disebutkan itu menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan golongan, sehingga karena adanya perbedaan itu pastinya akan menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Nah, untuk menghindari konflik ini, maka kalian harusnya menjadikan perbedaan atau keberagaman antar golongan itu menjadi sebuah pendorong terjadinya persatuan dan kesatuan, karena itu merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya anak-anak, hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita mempelajari apa itu Bhinneka Tunggal Ika, kita harus mempelajari dulu asal-muasal atau hakikat Indonesia. Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 1000 pulau yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya wilayah yang sangat luas dan pulau-pulau yang sangat banyak tersebut, sehingga akan menyebabkan berbagai macam perbedaan, ya kan? Berbagai macam perbedaan, misalkan di Aceh itu di sana diwajibkan memakai syariat Islam, kemudian di Bali menggunakan adat Hindu, kemudian di Jawa adatnya juga berbeda. Nah, sehingga akan menimbulkan berbagai macam perbedaan. Nah, dari berbagai macam perbedaan tersebut, jika tidak ada yang saling mengalah, tidak ada yang saling bertoleransi, maka akan menyebabkan perpecahan bangsa. Yang mana perpecahan bangsa ini sangat-sangat berbahaya. Seperti kan Papua Merdeka ya, Papua Merdeka yang karena terjadinya perbedaan antara mereka, sehingga mereka itu ingin memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gimana sih biar tidak terjadinya perpecahan bangsa? Maka kita sewajarnya memahami keberagaman yang ada di Indonesia, karena kita tidak mungkin kepentingan antara manusia satu dengan manusia yang lain itu sama. Jelas ya? Nah, keberagaman yang ada di Indonesia itu memiliki 2 dampak anak-anak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa? Yaitu keberagaman yang ada di Indonesia itu merupakan suatu kekayaan ya, kekayaan yang ada di Indonesia, kekayaan sehingga bisa menjadi daya tarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, seperti meneliti adat istiadat yang ada di Indonesia, seperti suku Baduy ya, sering didatangi wisatawan mancanegara. Juga misalkan tari kecak yang ada di Bali sering didatangi wisatawan mancanegara. Juga misalkan ya adat-adat istiadat yang lain lah. Nah, dampak itu nanti bisa menjadikan pemasukan atau menjadi devisa bagi negara Indonesia, sehingga bisa mengangkat perekonomian negara Indonesia dan penduduk lokal. Anak-anak, nah apa sih seharusnya Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit.
yang artinya, yang langsung artinya saja ya, dalam bahasa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anak, kalian harus menjunjung tinggi nilai-nilai atau hakikat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meskipun kita bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman perbedaan suku, adat, budaya, tingkah laku dan segalanya, tetapi kita harus tetap bersatu demi kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Siap ya anak-anak? Sebagai generasi penerus, kalian tidak boleh menjadi provokator ataupun menjadi biang kerok ya, intinya ya, biang kerok yang akan menimbulkan perpecahan di dalam negara, khususnya karena adanya perbedaan atau keberagaman yang terjadi di sekitar Anda atau sekitar kalian, seperti itu. Oke anak-anak, untuk materi kali ini sampai sekian dulu. Insya Allah akan dilanjutkan pekan depan. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan, tetap rajin berolahraga, dan tetap mematuhi perintah orang tua, terutama ibu anak-anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.